Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari 3 jenis permainan bola kecil, yaitu tenis meja. Kita masuk pada pengertian tenis meja, poin A. Kita masuk pada pengertiannya. Tenis meja atau pingpong merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pasang atau biasa disebut dengan permainan ganda, ataupun dua orang atau biasa disebut dengan bermain tunggal yang saling berlawanan. Alat yang dipakai dalam permainan ini yaitu raket atau yang umum disebut dengan bat, bola pingpong, dan lapangan permainan berbentuk meja. Raket dalam permainan tenis meja terbuat dari papan kayu dan dilapisi dengan karet. ITTF, International Table Tennis Federation, adalah induk internasional tenis meja dunia. Sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia yaitu PTMSI, atau kepanjangannya yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Jadi itu pengertian dari permainan tenis meja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. B. Teknik dasar. Teknik dasar memegang bat dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. 1. Second grip. Teknik memegang bat mirip seperti berjabat tangan. Teknik yang satu ini banyak dipakai para pemain profesional, sebab teknik ini populer di negara-negara Eropa. Melalui cara ini, seorang pemain bisa memakai kedua sisi bat. Yang kedua, penhole grip. Teknik memegang bat mirip seperti memegang pena. Teknik ini disebut juga dengan Asia grip. Meskipun banyak pemain Asia memakai teknik second grip, pada pegangan ini hanya satu sisi bat yang dipakai. Berarti masing-masing pegangan dengan keunggulannya masing-masing ya. Seperti itu. Kalau second grip berarti kedua sisi bat atau racket itu bisa digunakan, sedangkan penhole grip hanya satu sisi bat yang bisa dipakai. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai teknik pukulan dalam permainan tenis meja. A. Service. Service forehand dan backhand lurus bidang service. A. Dilakukan berpasangan, atau 1. Dilakukan berpasangan. 2. Yang melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. Yang berikutnya, servis forehand dan backhand secara menyilang. 1. Dilakukan secara berpasangan. 2. Yang sudah melakukan pukulan servis berpindah tempat. Yang berikutnya lagi, servis forehand dan backhand ke sasaran. 1. Dilakukan berpasangan. 2. Yang sudah melakukan pukulan servis bergerak segera berpindah tempat. Ini yang artinya begini. Ini kita berbicara mengenai, kalau sudah berbicara memukul berpindah tempat, memukul berpindah tempat, berarti itu pasti dimainkan oleh dua pasang atau yang tadi disebut dengan ganda itu. Yang melakukan servis setelah melakukan servis berpindah tempat, berarti permainan ganda atau dua pasang yang melakukan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. B. Pukulan smash. Tadi di poin A tadi kita sudah membahas mengenai pukulan servis ya. B ini kita membahas mengenai smash. Yang pertama, smash forehand. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, posisi kaki kiri tepat berada di depan dan kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kanan hingga berat badan bertumpu pada kaki kanan.
Berikutnya tarik lengan ke belakang, pinggang sedikit dimiringkan ke arah kanan. Yang berikutnya lagi, setelah bola memantul dan mencapai titik, mulai ayunkan lengan dari bawah ke atas dan pukul bola ke bawah dengan bantuan pergelangan tangan. Ini cara melakukan pukulan smash. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan: posisi kaki, kemiringan tubuh, posisi lengan. Ini yang harus dilakukan pada saat mau melakukan yang namanya pukulan smash tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut dengan smash backhand. Tadi smash forehand, sekarang smash backhand. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, posisikan kaki kanan ada di depan, kaki kiri di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap meja. Hal yang kedua yang harus kalian lakukan, tarik lengan bawah ke kiri, ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Yang ketiga yang harus kalian lakukan, setelah bola memantul dan mencapai titik atas, ayunkan lengan bawah ke depan arah kanan dan pukul bola. Dan yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah pergelangan tangan bisa membantu menekan bola dan mengatur arah, serta berat badan berpindah dari kiri ke kanan. Berarti cara kalian melakukan smash dengan melakukan pukulan backhand itu seperti apa? Nah, posisi kaki bagaimana, posisi tubuh, terus tarik lengannya itu kemana, seperti itu ya. Ini penjelasannya, jadi kalian bisa memperagakan. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke poin C, yaitu ukuran lapangan tenis meja. Di situ Pak Guru ada memberikan gambar meja atau lapangan tenis meja di situ. Kalian bisa lihat dengan ukurannya masing-masing. Ya, kita membahas yang pertama untuk ukuran lapangan tenis meja, yaitu panjangnya 274 cm dan lebar meja 152,5 cm. Tinggi meja dari lantai lapangan yaitu 76 cm. Tebal garis sisi sama dengan atau tebalnya itu 2 cm. Luasnya 4,1785 meter persegi. Untuk ukuran tiang net dan jaring net tenis meja, yaitu yang pertama, panjang net itu 183 cm, lebar atau tinggi net 15,25 cm, jarak meja ke tiang 15,25 cm, dan luas net yaitu 0,279.075 meter persegi. Itu ukuran tiang dan net dalam permainan tenis meja. Ya, jadi teknik yang digunakan, terus ukuran meja, pengertian dari tenis meja itu sendiri. Dan di akhir materi ini Pak Guru akan tutup dengan sejarah mengenai olahraga tenis meja ini. Ya, mari kita ikuti pada slide terakhir mengenai sejarah permainan tenis meja. Oke, kita lanjut. Iya, di akhir materi ini Pak Guru memberikan tentang sejarah perkembangan permainan tenis meja ini. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Tenis meja mulai populer pada abad ke-19 di Inggris dengan nama pingpong, gosima, dan wiffle. Lalu tenis meja berganti nama menjadi table tennis atau tenis meja dalam bahasa Indonesia. Permainan yang satu ini mulai dikenal pada tahun 1901 saat diadakannya turnamen. Buku yang menuliskan tentang tenis meja dan kejuaraannya tidak resmi, yaitu tahun 1902.
Awalnya permainan tenis meja dilarang di Rusia pada tahun 1900. Permainan ini dilarang karena penguasa pada masa itu percaya bahwa permainan tenis meja memiliki dampak negatif pada penglihatan pemain. Pada tahun 1921, Asosiasi Tenis Meja TTA dibuat di Inggris. Pada tahun 1926, Asosiasi Tenis Meja atau TTA ini diikuti oleh Federation Tenis Meja Internasional atau ITTF. Kota yang menjadi tuan rumah di kejuaraan dunia resmi pertama tahun 1926 yaitu kota London. Selain itu, Asosiasi Tenis Meja Amerika dibentuk tahun 1933. Dan tahun 1988 tenis meja mulai diperkenalkan sebagai cabang olimpiade. Jadi itu sejarah singkat mengenai olahraga yang satu ini atau tenis meja. Jadi kita boleh tahu tekniknya seperti apa, tapi kalau kita tidak tahu sejarahnya sama saja. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekian materi tenis meja. Kita akan lanjut dengan materi bulu tangkis. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati.